Di sini. Ini kosong depan ini. Depan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, di pertemuan yang lalu ya, di pertemuan yang berlalu kita menyebutkan bahwasanya jumlah orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab itu ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sab'una alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri ya. Hadis Abu Hurairah, 70.000 orang yang wajahnya itu bersinar seperti sinar rembulan pada malam bulan purnama. Itu jumlahnya berapa? 70.000 ya. Kemudian tingkatan yang kedua ini ma'akul li alfin sab'una alfan ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan sanadnya jayyid, Nabi bersabda, fastazadtu rabbi, aku meminta tambahan kepada Rabbku, fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfa, maka Allah menambahkan untukku setiap 1000 70.000 ya. Setiap 1000 ditambah 70.000. Berarti 1000 dikali 70.000. Iya, itu hitungannya begitu ya. Hitungannya adalah 70.000 dikali 1000 berarti 70 juta ya. 70 juta. 70 juta. Ya. 70 juta ya. Ini ya, tingkatan yang kedua ini mengikuti tingkatan yang pertama ya. Sama-sama sempurna ya. Kemudian ada yang ketiga itu riwayat Ahmad juga, isnadnya qawi, sanadnya qawi. Nabi mengatakan wazadani thalatha hasayat, dan Allah SWT menambahkan untukku 3 hasayat. Nah, hasayat ini disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah adadun ghairu muqaddar, jumlah yang tidak terhitung. Jadi banyak sekali. Jumlahnya. Intinya selama memenuhi kriteria, selama memenuhi syarat, maka insya Allah bisa masuk dalam kategori orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hanya saja di tingkatan yang ketiga ini tidak disebutkan wajah mereka itu bersinar seperti sinar rembulan. Ya mungkin bersinar tapi tidak seperti sinar rembulan. Nah, Allah Ta'ala alam. Tapi masuk surga saja sudah syukur kan. Apalagi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azabnya. Ini perhitungan yang tepat ya, Allah alam. Kemudian yang kedua, mungkin sebagian ada yang bertanya, mengapa ruqyah itu, meminta ruqyah itu kemudian hukumnya makruh kan ya? Hukumnya makruh. Disebutkan oleh para ulama itu di Fathul Majid itu ada. Waalaikumsalam. Monggo. Baru mulai. Masya Allah, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Di depan Pak bisa sini ya. Disebutkan di Fathul Majid itu al-farqu bainar raqi wal mustarqi annal mustarqiya sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi biqalbihi war raqi muhsin ya. Perbedaan antara orang yang meruqyah dan meminta ruqyah. Kalau orang yang meminta ruqyah itu dia kan meminta pemberian dan hatinya itu menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang meruqyah itu muhsin, berbuat baik ya, karena dia kan menolong orang. Nah, sebagian ulama itu kan ada yang mengatakan
kan yang tidak diperbolehkan itu meminta ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Namun pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dibantah oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Penulis kitab Taisirul Azizil Hamid itu syarah pertama Kitabut Tauhid. Syarah pertama dari Kitabut Tauhid. Jadi kalau kitab Fathul Majid itu susah, nanti cari penjelasannya di Taisirul Azizil Hamid. Karena kan asal dari Fathul Majid itu ada di Taisirul Azizil Hamid. Nah, beliau mengatakan di kitab itu, beliau mengatakan adapun nanti riwayat Muslim itu wala yarkun tuh mereka juga tidak meruqyah. Jadi yang masuk surga itu mereka yang tidak minta ruqyah dan tidak juga meruqyah. Ada tambahan di riwayat Muslim itu wala yarkun. Nah, kata beliau kan muhaddits juga. Syekh Sulaiman bin Abdullah itu muhaddits. Beliau mengatakan anna hadhihi ziyadah la yumkinu tashihuha. Tambahan wala yarkun ini tidak mungkin dibenarkan, tidak mungkin disahihkan, ya. Illa tahammuluha ala wujuhin la yasihu hamluha alaihi. Kecuali kalaupun mau ditakwil, ditafsirkan maksudnya, itu pun tafsirnya enggak bakal benar kata beliau. Tidak mungkin, jauh sekali. Sebagaimana perkataan mereka, al-murad maksudnya adalah la yarkuna bima kana syirkan. Itu mereka tidak meruqyah dengan sesuatu yang mengandung unsur kesyirikan. Begitu pula yang minta ruqyah. Jadi yang dilarang dalam hadis yang kita baca kemarin itu, yang sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak tatayyur, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Ini sebagian para ulama itu ada yang menafsirkan la yastarquna, mereka tidak minta ruqyah, itu ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Tapi pendapat ini sekali lagi itu dibantah oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di Taisirul Azizil Hamid itu, fa innahu laisa fil hadithi ma yadullu ala hadza aslan. Dalam hadis itu tidak ada yang menunjukkan la yastarquna ruqyatan syirkiyah. Mereka tidak meminta ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan, itu enggak ada. Ini sisi yang pertama kata beliau. Kemudian sisi yang kedua, la yasihu hadzal qiyasu fa innahu min afsadil qiyas. Kata beliau, ya kalau menggunakan qiyas, kalau ruqyah itu boleh, maka minta ruqyah itu boleh. Kan alasannya begitu kan? Kan ruqyah hukumnya apa? Boleh. Kalau meminta sesuatu yang boleh enggak? Boleh saja. Nah, ini kan kata beliau, kata sebagian para ulama itu yang mengatakan boleh saja meminta ruqyah selama ruqyahnya itu ruqyah syariah. Artinya tidak makruh gitu. Nah, ini kata beliau la yasihu hadzal qiyas. Qiyas ini tidak tepat. Fa innahu min afsadil qiyas, bahkan ini termasuk qiyas yang paling buruk, paling rusak kata beliau. Kenapa? Fa kaifa yuqasu man sa'ala wa talaba ala man lam yas'al. Bagaimana mungkin bisa dikiaskan antara orang yang meminta sama orang yang tidak meminta? Orang yang minta ruqyah apakah sama dengan orang yang tidak minta ruqyah? Beda kan? Kenapa? Makanya dikatakan di Fathul Majid itu al-mustarqi sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi. Orang yang minta ruqyah itu dia kan minta pertolongan, minta pemberian, hatinya itu menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sementara warraqi muhsin, sementara orang yang meruqyah itu membantu orang, ya, membantu orang. Dan Nabi SAW itu pernah meruqyah, pernah juga diruqyah sama Jibril kan. Gitu. Dan Nabi pernah diruqyah tapi Nabi enggak minta. Seperti itu. Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan fa kaifa yuqasu man sa'ala wa talaba ala man lam yas'al. Bagaimana mungkin bisa dikiaskan antara orang yang meminta ruqyah sama orang yang tidak minta? Enggak mungkin bisa dikiaskan. Jadi beliau itu kuat sekali, Syekh Sulaiman bin Abdullah itu rahimahullahu taala, penulis kitab Taisirul Azizil Hamid itu
sangat kuat dari segi ilmunya. Bahkan kakek beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pun dikoreksi gitu. Apa namanya? Beliau koreksi juga. Ngasih koreksian beberapa yang kurang tepat redaksinya, kasih koreksi. Padahal beliau masih muda ya, usia 30-an tahun. Jadi beliau ulama muda seperti itu. Tapi muhaddits itu bisa dilihat dari karya beliau Taisirul Azizil Hamid itu. Itu syarah pertama dari kitab Tauhid. Baru Fathul Majid ini ringkasan dari Taisirul Azizil Hamid. Kapan-kapan kita baca ya. Insyaallah. Itu sekarang kita masuk di bab ini. Monggo silakan yang mau baca. Monggo. Ayo siapa aja. Ganti-gantian. Bismillah. Babul khaufi minasyirki. Wa qaulillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An-Nisa. Wa qala Khalilu alaihi salamu wa janubni wa baniya an na'budal asnama. Nah. Munasabatul babi likitabi at-tauhidi. Nah. Anna musannifah rahimahullahu lamma dzakarul tauhida wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yadhkurul khaufa mina diddihi wa huwa syirku liyahdarahu al-mu'minu wa yakhafuhu ala nafsihi. Liyahdarahu al-mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi. Nah. Terus Al-khawfu makruhin wa huwa siddu al-amini amni asyirku sorfu syai'in minal ibadati li ghairillahi la yakiru ayyusroka bihi ay la yaku an ibadin abdin li lakiyahu wa huwa ya budu ghairahu wa yakiru maduna dalika ay yakiru maduna asyirki minad dunubi limay yasha'u makfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi oh ataf ya. Oh iya. Terus Al-Khalilu alladhi balago a'la darajati al-muhabbati mahabbati al-muradu bihi Ibrahimu alaihi salamu alladhi attakhadahu Allahu khalilan. Lanjut. Banyak kan Ustaz? Bismillah. Wajunubni wa baniya ij'alani wa iyyahum fi janibah
Fi janibi fi janibin wa hayzin ba'idin an dzalika. Nah. Al-asnamu jam'u sonami wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashari au surati ay hayawani. Al makna al ijmaliyu lil ayati al ula anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi li yuhadziruna rona muta'lil liyuhadzirana minasyirki wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi liman yasha'u an yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan li alla ini apa sih? Naqnato min rahmatillahi. Nah. Al makna al ijmaliyyu lil ayati tsaniyati anna Ibrahim al khalilu badal dari Ibrahim. Siapa Ibrahim al-Khalil? Anak Ibrahim al-Khalila alaihi salatu wassalamu yad'u rabbahu azza wa jalla anna yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnami wa an yuba'ida bainahu wa bainaha li'annal fitnata biha azimatun wala ya'manu al-wuqu'a fiha. Nah, barakallahu fiik. Cukup dulu. Bab al-khawfu minasyirki. Bab al-khawfu minasyirki, khawatir atau takut dari kesyirikan. Beliau membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa dalam ayat 48 dan 116. Di dalam dua ayat itu mirip, ayatnya sama. Cuman potongan akhirnya kalau nggak salah yang berbeda ya. Allah berfirman, "Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru tidak akan mengampunkan. Maksudnya adalah an yushraka bihi, tidak mengampunkan dosa syirik. Di syarahnya dijelaskan la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sempat taubat diampunkan enggak dosanya? Diampunkan. Nah, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru tidak akan mengampuni an yushraka bihi dosa syirik, wa yaghfiru dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan maduna dzalika dosa selain syirik liman yasha'u bagi siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya sesuai dengan karunia darinya dan hikmah darinya. Jadi ini ayat secara umum menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa seorang hamba yang melakukan perbuatan syirik dan tidak sempat bertaubat, wafat dalam keadaan syirik. Artinya kalau sempat bertaubat ya bisa diampuni, diampuni. Jadi semua jenis dosa itu selama dia bertaubat maka bisa diampuni ya. Yang bagaimana kalau orang itu wafat tapi masih membawa dosa? Nah, kalau dosa yang dibawa inilah syirik, maka tidak mungkin bisa diampuni. Baik syirik besar ataupun syirik kecil.
baik syirik besar atau syirik kecil, tidak diampuni. Hanya saja bedanya kalau syirik besar ini kan kekal di neraka, tapi kalau syirik kecil ini ya seperti dosa, kemudian dia nggak diampuni. Karena dalam ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An yushraka bihi, an yushraka ini an apa namanya? An apa namanya? Apa harfu apa namanya? Harfu nasbin, terus wa masdarin wastiqbal, ya kan? Huruf apa? Huruf nasab, makanya an yushraka kan? An yushraka. Kemudian masdar, berarti bisa diubah jadi masdar, bisa ditahu jadi masdar. Asyraka yusyriku, isyrakan atau syirkan, ya kan? Masdarnya kan. Berarti redaksi ayatnya adalah innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, syirkan di sini nakirah atau ma'rifat? Nakirah kan? Nah, sebelumnya ada kalimat nafi enggak? Ada kalimat nafi kan? Nah, nakirah yang terletak setelah nafi fungsinya apa? Yufidul umum, ya kan? Jadi nakirah terletak pada redaksi kalimat yang nafi, ada nafinya, maka ini mengandung makna umum. Umum dari segi mana? Ya umum dari segi baik itu syirik besar atau syirik kecil. Maka inilah dalil yang digunakan oleh para ulama najat yang mengatakan bahwasanya dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Itu nggak diampuni. Hanya bedanya kalau syirik besar itu kan kekal di neraka, kemudian menghapus semua amalan, Tapi kalau syirik kecil itu menghapuskan amalan yang sedang dikerjakan saja dan tidak kekal di neraka. Contohnya orang sholat dalam keadaan riya, maka yang gugur pahalanya mana? Semua amal ibadah dia dari awal sampai akhir, atau pas sholat itu aja? Sholat itu aja. Jadi syirik itu sama-sama membatalkan amalan, ya. Makanya kata Syekh Sulaiman bin Hamdan kan di pekan lalu itu, beliau mengatakan wala yaf'alu syirkan yuhbituhu. Ia tidak melakukan kesyirikan yang menggugurkan amal ibadahnya. Artinya kalau syirik besar berarti menggugurkan seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau syirik kecil itu menggugurkan amalan yang dia kerjakan pada saat itu. Itu ya. Jadi yang tidak diampuni itu ya kalau orang itu wafat belum sempat bertaubat, yang nggak diampuni apa? Syirik besar dan syirik kecil. Adapun dosa yang lain, dia wafat dalam keadaan berdosa tapi tidak melakukan kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil, maka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu, dosa dan syirik. Ini belum sempat taubat ya. Kalau sudah taubat insya Allah dia ampuni. Itu menunjukkan pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nggak diampuni itu apa? Yang nggak diampuni itu ya kalau dia syirik, mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat. Adapun dosa besar lainnya, ini dosa besar ya. Dosa besar lainnya itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau dia wafat dalam keadaan dosa besar, dia belum bertaubat, maka itu di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Maka dalam ayat ini kan wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni dosa selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau orang itu melakukan dosa besar dan belum taubat nih, ya kita nggak bisa memvonis dia di neraka. Berarti itu di bawah kehendak Allah SWT. Maksud di bawah kehendak Allah apa? Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak Allah azab dia, kalau Allah berkehendak Allah ampunkan dia, langsung masuk dalam surga. Seperti itu. Ini makna ayat ya. Makna ayat ya, seperti itu. Makanya di al-makna al-ijmali lil ayati al-ula itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebuah kabar yang dikuatkan bahwasanya Allah tidak mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan syirik. Jadi wafatnya dalam keadaan syirik, ya kan? Jadi kalau ditanya apakah dosa syirik itu bisa diampunkan? Dosa syirik bisa diampunkan enggak? Iya, kalau masih hidup bisa. Ya, ini kan sebagian orang tuh yang salah paham. Pokoknya dosa syirik itu tidak bisa diampunkan meskipun sudah taubat. Nah, sebenarnya begitu kan.
Yang penting katanya ya nggak apa-apa nggak sholat, yang penting nggak lakukan syirik. Ini kan keliru juga ya, apa namanya, mindset di tengah masyarakat gitu. Masalah dalam memahami ayat ya. Ini. Jadi itu kalau wafat dalam keadaan syirik. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha'u an yaghfira lahu, bagi siapa yang Ia kehendaki untuk diampuni, tafaddulan sebagai bentuk karunia, wa ihsanan dan perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Agar apa? Li alla naqnata min rahmatillahi, agar kita itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya ketimbang dosa yang kita lakukan. Kan sebagian orang itu melakukan dosa, taubat, melakukan dosa lagi, taubat, melakukan dosa lagi, taubat. Akhirnya dia merasa putus asa. Kok saya begini-begini terus gitu ya, terjatuh dalam dosa terus. Akhirnya lama-lama tidak minta ampun. Mungkin saya sudah begini modelnya gitu kan. Akhirnya meninggalkan taubat. Padahal manusia itu adalah ya pasti tidak terbebas dari dosa. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini surat apa itu? Az-Zumar ya. Kita cek dulu ayatnya. Ayat 53 ya. Ya ibadi. Kalau punya mushaf bisa dibuka. Ya ayat 53 ya. Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Rasul, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi masih disebut hamba ya. Sama Allah SWT masih disebut hamba ya. Padahal alladzina asrafu, yang melampaui batas ya. Yang melampaui batas. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Maksudnya melampaui batas bagaimana? Bittiba'i ma tad'uhum ilaihi anfusuhum minadz-dzunubi, yaitu dengan mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan dosa. Itu kan orang melakukan dosa itu kan hawa nafsunya yang mendorong ya kan, kuat, dorongan nafsunya kuat. Terlebih dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat itu kan mau orang alim, mau orang jahil itu terjerumus juga. Jadi kalau fitnah syubhat itu orang awam yang kena. Tapi kalau fitnah syahwat itu enggak mandang bulu dia. Mau dia orang awam, mau orang sudah ngaji, mau dia tolib, mau dia tolibah, mau dia ustaz atau ustazah, itu bisa kena. Itu syahwat. Makanya jangan heran kalau dapat cerita ada ustaz yang berzina dengan muridnya, itu ya wajar. Maksudnya bukan wajar itu dalam artian ya, yang fitnah syahwat itu menggerogoti siapa saja. Menggerogoti mau orang jahil, mau orang alim. Ya. Itu syahwat. Jadi tidak mandang bulu ya. Ada potongan ceramahnya Ustaz Yazid rahimahullah taala itu yang membahas tentang fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Itu dalam sekali ya nasihat beliau di sana. Nanti dicek aja di YouTube itu masih ada. Ini sering dengar itu. Jadi kalau fitnah syahwat itu memang jangankan ini ya, bahkan kadang-kadang ustaz itu lebih ustaz itu lebih ngeri gitu ya, lebih bahasanya itu, asyadu khotoron ya, lebih bahaya ketimbang orang awam ya, ustaz itu ya. Allah Ta'ala. Kalau mau lihat kasus atau contoh kasus itu ya sangat banyak, tidak perlu diragukan lagi ya, banyak sekali kisah-kisah yang kita dengar sehari-hari ya. Itu baik orang alim maupun orang jahil itu kena syahwat itu. Makanya orang yang selamat itu ya yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya enggak bisa. Makanya kan sering kita berdoa pagi itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la takilni, jangan engkau serahkan diriku, wa la takilni ila nafsi, kepada diriku. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku tanpa ada pertolonganmu. Tarfata ainin, meskipun itu sekejap mata. Karena memang setiap detik itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur kita. Hancur.
nggak mandang bulu ya. Fitnah syubhat dan syahwat. Makanya kalau orang itu berhasil nih melawan fitnah syubhat, berhasil melawan fitnah syahwat, jadi imam dia kan, ya kan? Ya nggak? Yang pertemuan yang lalu itu orang itu bisa mendapatkan imamah fiddin itu apa? Hah? Apa kemarin? Sabar dan yakin. Ayatnya apa itu? Quran surat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu imam, yahduna bi amrina, yang mereka berjalan di atas hidayah dengan perintah dari kami. Lamma sabaru, itu tatkala mereka bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang kedua adalah tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu mau jadi imam, contoh suri teladan dalam agama, harus dua ini. Harus memiliki sabar, harus memiliki yakin. Sabar ini membakar apa? Sabar ini membakar syahwat. Kemudian yakin ini membakar syubhat. Maka ketika orang itu berhasil lolos dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, jadi imam dia. Tapi kalau gagal di salah satu keduanya, susah jadi imam itu. Ya, nah ini itu rahasianya. Mengapa para ulama itu jadi ulama? Ya ini bisa melalui dua ujian ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Mungkin banyak orang itu bisa terbebas dari fitnah syubhat, ya, tapi jarang orang itu lolos dari fitnah syahwat. Betapa banyak orang yang orang yang sudah belajar agama kemudian terjerumus dalam, terutama zina, ya, zina, terjerumus dalam perselingkuhan. Kan sering, ya, perselingkuhan itu seperti sudah jadi rahasia umum gitu, ya kan? Ya itu perselingkuhan antara sang ustaz dengan santri akhwatnya atau jamaah akhwatnya, ummahatnya, bahkan kadang-kadang ini istri orang gitu, masih istri orang pun di diembat juga gitu kan. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Itu. Kok jadi ke situ-situ tadi ya? Itu. Oke. Kita lanjut dulu, nanti kepanjangan. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ayat yang kedua ini, wa qala al-khalilu, dan telah berkata, siapa yang berkata? Al-khalilu. Al-khalilu fa'il, ya. Jadi kalau ketemu fi'il, cari fa'ilnya. Wa qala al-khalilu. Al-khalilu. Wa qala, dan telah berkata. Siapa yang berkata? Itu munculkan pertanyaan, siapa yang berkata? Nanti ketemu itu fa'il itu. Wa qala, dan telah berkata. Siapa yang berkata? Al-khalilu. Itu fa'il. Mungkin dibaca al-khalila atau al-khalili gitu. Maksudnya al-khalilu kan fa'il. Wa qala al-khalilu, dan telah berkata al-khalilu, yaitu Nabi Ibrahim. Itu cara mendeteksi. Nanti kalau mau nerjemahin bagus, al-khalil berkata, itu alaihi salamu. Semoga, kenapa assalamu? Alaihi salamu. Kenapa? Mubtada khabar. Kan assalamu alaihi, ya kan, mubtadanya assalamu alaihi khabar. Terus dibalik alaihi salamu gitu. Ada itu. Kalau panjang alaihi sholatu wassalamu, as-sholatu wassalamu alaihi. Sama seperti itu. Cuman dibalik redaksinya saja. Ini apa ini? Al-Mu'min Sorof. Seperti itu. Ya. Qala, dan berkata al-Khalil Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Wa junubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Al-asnam itu jam'u sonam, jamak dari sonam. Apa itu sonam? Maka manhutan ala suratil basyari, sesuatu yang dipahat dalam bentuk manusia. Dipahat, jadi batu kan dipahat kan dalam bentuk manusia. Atau ala surati ayyi hayawanin, atau dipahat menyerupai segala bentuk makhluk hidup, hayawan. Jadi kata hayawan itu bermakna ini, bukan bermakna hewan, enggak selamanya bermakna hewan, tapi bisa bermakna makhluk hidup.
Makanya kan ketika mendefinisikan manusia, apa definisi manusia? Masih ingat enggak? Hayawanun natiq, bukan hewan yang berbicara. Tapi hayawan di sini adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup, natiq yang berpikir. Di manusia itu adalah sesuatu yang hidup dan berpikir. Berarti sesuatu yang mati bukan manusia, ya kan? Atau sesuatu yang hidup tapi nggak berpikir, berarti bukan manusia juga. Hewan keluar. Hidup hewan nggak? Hidup. Sapi, kambing, onta kan hidup semua. Tapi nggak berpikir. Makanya manusia itu hayawanun natiq. Jadi ada surati al-basyari, baik itu apa namanya pahatan itu bentuknya manusia ataupun sesuatu yang hidup lainnya. Seperti orang bikin apa namanya, banyak kan patung-patung Bali itu kan, patung naga, patung apa lagi, naga itu Cina ya, apa Jepang? Patung naga itu Cina ya, Cina kan ini, patung naga, patung Sunggokong gitu, itu kan ada patungnya juga kan, itu wayang golek itu ya, ya ada patungnya ya, ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam dari beribadah kepada berhala. Makna ijmali dari ayat yang kedua ini bahwasanya Ibrahim al-Khalil, anna Ibrahim al-Khalila, bukan anna Ibrahim al-Khalili ya. Bukan mudhof ilahi ya. Anna Ibrahima kan mansub, al-Khalila badal dari Ibrahim. Siapa Ibrahim? Al-Khalil. Siapa Khalil? Ibrahim, itu. Alaihi salatu wassalamu. Ya, itu untuk khabar. Doa ini. Semoga Allah SWT mencurahkan salawat dan salam kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam yad'u rabbahu, berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla. Azza wa jalla. Azza wa jalla apa ya Rabbnya? Azza wa jalla. Hah? Naat kerab atau apa? Azza fil madi, ya kan? Fil madi kan? Azza jalla fil madi itu. Ya. Yad'u rabbahu, ia memohon kepada Rabbnya azza yang maha tinggi, wa jalla dan maha mulia dan maha tinggi. Itu fi'il itu. Azza wa jalla. Ya kan? Ya, seperti itu. Itu fi'il, cuman dia kan jadi apa namanya dalam kurung, itu namanya kata sisipan. Jadi nggak masuk dalam pembahasan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabbnya agar menjadikan ia dan keturunannya berada dalam satu sisi yang jauh dan peribadahan kepada patung berhala itu berada di sisi yang berbeda. Jadi itu namanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, itu maksudnya adalah ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku itu berada di satu sisi yang jauh dan patung-patung berhala itu berada di sisi yang jauh juga. Nah, itu maksud doa itu. Wa an yubaida bainahu wa bainaha, dan menjauhkan antara Ibrahim dan keturunannya itu dengan berhala tadi. Kenapa? Li'anal fitnata biha azimatun, karena fitnah yang ditimbulkan dari berhala itu azimatun, sangatlah besar. Azimatun i'rabnya apa? Hah? Khobar anna ya. Ya. Isim anna mana? Al fitnata. Baik. Li'anal fitnata biha azimatun, karena fitnah dari berhala itu ya azimatun, sangatlah besar. Wala ya'manul wuqu'a fiha, dan ia tidak merasa aman terjerumus dari menyembah berhala itu. Jadi ada apa namanya perkataan yang sangat bagus di Fathul Majid itu. Ini Nabi Ibrahim itu, siapa Nabi Ibrahim? Khalilur Rahman kan? Khalilur Rahman itu apa? Kekasih Allah. Tadi kan di apa namanya di mana mufradat itu tadi? Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbati. Orang yang sampai ke puncak dari kecintaan. Tapi kalau masih Habib itu kekasih, tapi ya kekasih biasa. Tapi kalau Khalil itu sudah tingkat yang paling tinggi. Nah, Nabi Ibrahim itu saja, Nabi Ibrahim itu takut terjatuh dalam kesyirikan, ya kan? Beliau mengatakan wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim yang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan disebutkan di Qurratu Ainil Muwahhidin itu Nabi Ibrahim itu yang apa namanya? Apa namanya ini? Bukan menyembelih. Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan berhala di zamannya dengan tangannya sendiri. Ya, itu kan direkam dalam surat apa itu? Surat Al-Hadid. Bukan. Di banyak surat ya, di surat Al-Anbiya ada, di surat As-Saffat itu ada. Tapi yang disebutkan di apa namanya? Di surat Saffat itu ayat 25 Allah mengatakan idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ya. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'bud. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kalian menyembah selain Allah karena kebohongan dan kedustaan? Fama dhannukum birabbil alamin, lantas bagaimana pendapat kalian dengan Rabb semesta alam yang mengatur alam semesta ini? Fanadhara nadhratan fin nujum, maka ia melihat bintang dengan satu kali lihatan. Faqala inni sakim, dan ia mengatakan aku sakit. Ketika Nabi Ibrahim kan diajak apa namanya? Diajak keluar sama kaumnya itu, dia mengatakan, oh, saya ini nggak mau ikut, saya sakit, ya. Nah di sini Nabi Ibrahim itu pernah berdusta, ya. Salah satunya ini. Di Nabi Ibrahim itu berapa kali berdusta? 3 kali, ya. Tapi dusta di sini bukan dusta beneran, apa istilahnya? Tauriyah, ya. Tauriyah. Kalimat yang masih mengandung ambigu. Tapi disebutkan dalam hadis itu, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salamu illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta kecuali 3 kali berdusta. Padahal ini adalah masih bisa masih bisa ditakwil, ya kan. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan inni sakim di surat Saffat ini, aku lagi sakit, gak mau ikut keluar. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan berhala-berhala ini yang paling besar ini, ya kan? Ini kan 2 kali. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim mengatakan innaha ukhti, perempuan ini saudariku. Tapi bisa ini saudari se-Islamku. Ini kan masih ada peluang untuk benar, ya. Ini 3 kali. Faqala inni sakim fatawallau anhu mudbirin, maka mereka pun berpaling dari Ibrahim mudbirin, saya meninggalkan Ibrahim, ya, pergi keluar. Kemudian Nabi Ibrahim itu faragha ila alihatihim, Nabi Ibrahim mendatangi tuhan-tuhan mereka itu, patung-patung mereka itu. Faqala ala ta'kulun, Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, kenapa kalian enggak makan, ya? Kan mereka disediakan sesajian itu kan, patung-patung itu. Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, kenapa kalian enggak makan sesajian-sesajian ini? Malakum la tantikun, kenapa kalian enggak ngomong? Ayo jawab sekarang, katanya. Faragha alaihim dorban bil yamin. Nabi Ibrahim itu langsung menghantam dengan tangan kanannya, dihantam tuh berhala-berhala, hancur. Ya kan? Dan disebutkan di tafsir As-Sa'di itu ja'ala yadribuha biquwwatihi wa nasyatihi. Nabi Ibrahim itu memukulnya dengan penuh kekuatan dan penuh semangat, ya, seperti itu. Dan ditinggalkan apa namanya? Yang paling besar itu kan di surat apa itu? Di surat Al-Anbiya itu, ya. Yang paling besar ditinggalkan. Fa'aqbalu ilaihi yazifun, mereka kembali dalam keadaan terkejut, ya, geger gitu, ya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala ata'buduna ma tanhitu, apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri, ya, seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padahal Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Mereka mengatakan qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka mengatakan bikinlah bangunan untuk Ibrahim ini, kemudian lemparkan dia ke dalam api-api yang menyala-nyala. Itu kan kisahnya di surat apa namanya? Di surat Al-Anbiya juga, ya. Di surat Al-Anbiya ayat berapa?
Di surat Al-Anbiya ayat Al-Anbiya, di surat Al-Anbiya ayat 52. Allah mengatakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, berhala-berhala apa yang kalian sembah ini, yang kalian tuh itikaf di situ. Nah, akifun kan itikaf, berdiam diri di sana beribadah. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan kami menemukan nenek moyang kami ya beribadah kepada berhala-berhala ini, menyembah berhala-berhala ini. Qala laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim mengatakan, iya kalau begitu kalian dan bapak kalian, nenek moyang kalian sesat semua. Nah, Ibrahim mengatakan kalau begitu ya kalian, nenek moyang kalian, bapak kalian ini sesat semua. Fi dhalalim mubin, dalam sesat yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu datang kepada kami ini dengan membawa kebenaran atau kamu ini cuma main-main saja, ya? Allah mengatakan, Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim mengatakan bahkan Tuhan kalian itu adalah Tuhannya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi itu, dan aku menjadi saksi atas hal yang demikian itu. Watallahi, demi Allah, la aqidanna asnamakum. Ini Allah yang beliau mengatakan dalam hati, ya. Wallahi watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan membuat makar terhadap berhala-berhala kalian itu setelah kalian pergi, ya. Pas tadi yang diajar di surat di surat Shofat tadi, mereka punya hari perayaan, mau ke situ kan, ditinggalkanlah berhala-berhala mereka. Nah, ini kesempatan, saya hancurkan sekarang. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim itu ja'alahum judzadzan. Judzadzan itu adalah kasran wa qat'a. Nabi Ibrahim itu ya menghancurkannya sampai pecah dan dipotong-potong. Berhalanya dipotong-potong. Kalau bahasa kita apa? Dimutilasi. Tuhannya dimutilasi gitu. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum, kecuali yang besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka nanti kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kembali kepada Ibrahim dan mereka mengalah, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan perkara-perkara ini kepada Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, kami mendengar seorang pemuda yang mereka sebut-sebut yang namanya adalah Ibrahim. Masih muda, ya. Jadi pemuda itu memiliki darah muda, ya, darah biru. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka mengatakan kalau begitu datangkan Ibrahim di hadapan manusia agar mereka menyaksikan sendiri akibat perbuatannya ini. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, apakah kamu yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ibrahim mengatakan, oh enggak, yang melakukan ini fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Yang besar ini yang melakukan. Fas'aluhum, tanya ke mereka ke berhala-berhala yang sudah hancur ini, in kanu yantiqun, kalau mereka itu memang bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim. Mereka sadar mereka, tertunduk sadar. Faqalu innakum antumul zalimun. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, kalian ini telah zalim. Ngaku mereka dalam hati, sadar ini. Summa nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka itu nukisu ala ru'usihim, disebutkan dalam tafsirnya, inqalabal amru alaihim wa antakasat uquluhum wa dhallat ahlamuhum. Kemudian mereka itu berbalik arah. Mereka sudah tahu ini salah. Iya juga ya, ini nggak bisa ngomong, kok jadi Tuhan, ya kan? Dalam hati itu sudah meyakini, ya. Tapi semua itu berbalik 180 derajat. Laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim,
Kan kamu sudah tahu mereka ini nggak bisa ngomong. Ngapain suruh kami nanya ke berhala-berhala ini nggak bisa ngomong? Ya, Ibrahim mengatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ibrahim mengatakan, kalau begitu, kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ajib. Keras sekali ya bantah Ibrahim ya. Uffil lakum, kalau begitu berhenti. Walima ta'buduna min dunillah, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berpikir? Ya. Qalu harriquh. Mereka mengatakan bakar Ibrahim ini kan. Wa suruh alihatakum, dan tolong tuhan-tuhan kalian. Ajib ya. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar ingin melakukan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin, seterusnya. Syahid kita adalah Nabi Ibrahim itu, beliau disebutkan di Qurratu'inil Muwahhidin itu, saya enggak bawa kitabnya ya. Qurratu'inil Muwahhidin itu disebutkan di ta'liq Fathul Majid itu, yang ada ta'liqat Qurratu'inil Muwahhidin itu. Beliau mengatakan Ibrahim itu imamnya para nabi, bapaknya para nabi ya kan, imamnya ahli tauhid. Ibrahim, dia yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Ibrahim itu, ya, dan sudah mencapai tingkatan kekasih Allah yang paling tinggi. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka ada perkataan qala At-Taimi, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau mengatakan wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Kemudian siapakah yang merasa aman? Siapakah yang merasa aman terjatuh dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Tapi artinya maksud beliau, ya siapa yang merasa aman tidak jatuh dalam kesyirikan? Ibrahim saja yang begitu ketauhidannya, bapaknya para nabi dan rasul, masih takut terjatuh dalam kesyirikan. Lalu orang sekarang mengatakan, ada dai ustaz mengatakan, kan Nabi itu tidak pernah takut kepada kesyirikan, tidak pernah takut sahabatnya jatuh dalam kesyirikan. Jadi mereka mengatakan ya nggak apa-apa, minta ke kuburan, ya kan, minta kepada penghuni kubur. Itu nggak, Nabi itu nggak khawatir kita jatuh dalam kesyirikan. Lalu dari mana? Wah, itu jelas sekali ya kan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi juga berdoa, doa Nabi tentang berlindung dari kesyirikan kan banyak. Nah itu, Allah. Oke, mau bikin lagi, nggak 10 menit. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, munasabatul ayataini lil babi. Anal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'zamudz dzunubi. لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. والآيات الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره؟ فالآياتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Nah, barakallahu fikum. Munasabatul ayataini lil bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab. Bahwasanya ayat pertama menunjukkan bahwasanya syirik adalah a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Kenapa dosa yang paling besar? Di anna man mata alaihi la yughfaru lahu. Karena orang yang wafat dalam keadaan menyekutukan Allah kan enggak diampuni. Sementara dosa lain masih ada peluang untuk diampuni. Ini menunjukkan syirik itu adalah a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khaufi min hadzal dzambi alladzi hadza sya'nuhu. Dan ini mengharuskan ya bagi seorang hamba itu untuk sangat khawatir terjatuh dalam dosa yang keadaannya seperti ini. Kemudian ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu khawatir terjatuh dalam kesyirikan, khawatir terhadap diri sendiri, begitu pula khawatir terhadap anak-anak keturunannya. Wada'allaha an yu'afiyahu minhu. Ia memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan ia dari perbuatan syirik. Fama dhannu bi ghairihi. Lantas bagaimana pendapatmu tentang selain Ibrahim?
Kalau Ibrahim saja yang Imamul Anbiya, ya, imamnya para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imam ahli tauhid, imamnya ahli tauhid, ya, yang yukasirul asnam biyadihi, yang menghancurkan berhala dengan tangannya langsung, ya. Itu saja khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Lantas famadzannu bi ghairihi. Bagaimana pendapatmu kalau selain Ibrahim? Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya takut terhadap kesyirikan. Seperti itu. Allah a'lam. Kemudian faidah. Monggo yang baca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala ma yustafadu minal ayataini al-awwalu anna syirka a'zamu dzunubi li'anna Allah ta'ala akhbaru annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Nah, faedah yang pertama, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Mengapa demikian? Karena Allah mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni seorang hamba yang belum bertaubat dari dosa kesyirikan. Nah, faedah yang kedua, as-sani anna ma ada syirka, ma ada syirki, bisa juga ma ada apa? di apa? Di apa namanya? Di istisna. Kalau ada hasya itu apa? Boleh dibaca apa? Boleh dibaca? Hah? Bisa ma ada syirka atau ma ada syirki, ya. Apa? Boleh mansub, boleh majrur, ya. Nah, ma ada syirka atau ma ada syirki. Nah, boleh. Inna ma ada syirki minaz zunubi idlam yatub minhu dakhilun tahta masyiati insya'a ghafarahu bila taubatin wa insya'a azabahu bihi wa fi hadha dalili ala dalilun fa fi hadha dalilun ala khutrati syirki. Mubtada muakhar. Nah, yang kedua, sesungguhnya dosa selain syirik, annama ada syirki minadz dzunubi. Jika nerjemahin itu sesungguhnya dosa. Jadi nerjemahnya itu dari belakang. Annama ma di sini kan kembali ke dzunub tadi, ke dzunub, ya. Annama ada syirki minadz dzunubi, bahwasanya dosa selain syirik, idza lam yatub minhu, apabila seorang hamba itu tidak bertaubat dari dosa tersebut, dakhilun tahtal masyiati, maka itu masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya tanpa dia bertaubat. Wa insya'a, dan apabila Allah berkehendak, adzaba bihi, maka Allah mengazabnya dengan dosa tersebut. Fa fi hadza, maka dalam hal ini dalilun, terdapat dalilun, ya. Fa fi hadza dalilun. Dalilun sebagai apa? Mubtada. Kok khobar? Mubtada kan? Mubtada apa? Muakhar, ya. Khobarnya mana? Fa fi hadza. Ya kan? Fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Dalam hal ini terdapat dalil akan bahaya syirik. Nah, nomor 3. As-salisu al-khawfu minasyirki. Fa inna Ibrahim alaihi salamu wa huwa imamul hunafa'i walladhi kassara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Nah, ini kita sebutkan tadi, ya.
Yang ketiga, al-khaufu minasyirki, khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam huwa imamul hunafa. Beliau itu adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Hunafa itu yang bertauhid ya. Darinya apa? Di satu usul ada ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim apa? Di Salatul Usul yang pernah ngaji Salatul Usul. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyyata millata Ibrahim alaihi salatu wassalam an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Lupa ya. yang kitab-kitab dasar itu dihafal biar kuat seperti itu. Nanti di situ lihat pola-pola bahasa itu seperti begini, bahasa itu begini seperti itu. Wa huwa imamul hunafa'i, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Walladzi kasara al-asnama biyadihi, beliau adalah orang yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Khafahu ala nafsihi, beliau khawatir terjatuh dalam kesyirikan, khawatir terhadap diri sendiri. Fa kaifa biman dunahu, lantas bagaimana dengan selain beliau? Ajib ya. Kalau mau baca lebih dahsyat itu baca di Fathul Majid, kemudian baca di Qurratu Uyunil Muwahhidin, Taisirul Azizil Hamid. Kalau baca 3 kitab ini itu ajib sekali. Sangat betul-betul menggambarkan kegentingan bahaya kesyirikan itu. Kalau di sini kan faedah poin-poin tidak terlalu menggambarkan gitu maksudnya. Karena kan kita latihan baca kitab ya, bukan menjelaskan, tapi kadang-kadang ke bawah menjelaskan gitu. Nomor 4. Ar-rabi'u masyru'iyatu ad-du'a'i lidaf'i al-bala'i. Nah. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Nah, masyru'iyatud du'ai, disyariatkannya berdoa lidaf'il bala'i, untuk menghindarkan bala. Bala di sini bisa bermakna kesyirikan. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih, bahwasanya la ghina lil insani, manusia itu tidak bisa lepas an rabbih, dari Rabbnya. Selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa manusia itu berdiri sendiri. Kalau manusia itu berdiri sendiri nanti hancur dia. Maka Allah mengatakan di surat Al-Alaq itu, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, atau sesungguhnya innal insana layatgha, manusia itu layatgha, melampaui batas. Kapan melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia sudah merasa cukup, merasa bisa menghandle semuanya, enggak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Layatgha, pasti dia itu akan melampaui batas, pasti dia akan hancur. Seperti itu. Makanya besar itu kandungan zikir pagi petang itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku tanpa pertolonganmu meskipun sekejap mata. Nomor 5, Ustaz. Khamsatu masyru'iyatu du'ai al-insani li nafsihi wali dzurriyyatihi. Nah, nomor 5, disyariatkannya seorang hamba berdoa untuk diri sendiri dan mendoakan keturunannya. Doakan anak-anak gitu kan. Doakan diri sendiri. Jangan doakan orang lain gitu. Orang lain didoakan, doa diri sendiri lupa, atau doa ke anak sendiri lupa, seperti itu. Didoakan diri sendiri kemudian keturunan. Karena bisa jadi anak itu menjadi anak yang soleh karena doa dari orang tua. Makanya jangan bosan-bosan mendoakan anak. Mungkin anak itu kan lupa dia mendoakan diri sendiri, tapi orang tua itu mendoakan anak. Dan doa orang tua kan mustajab ya. Pernah dikisahkan siapa namanya? Syekh Sudes itu kan katanya dulu nakal gitu kan. Pas ada tamunya malah dikasih apa? Dikasih pasir. Orang tuanya mengatakan, ibunya ya, apa bapaknya, ibunya mengatakan,
Semoga kamu jadi imam Masjid Haram. Sekarang jadi presidennya ya kan. Jadi ketua DKM-nya ya. Seperti itu. DKM Haramain seperti itu. Makanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya. Kadang-kadang kan ibu kalau jaga anak itu nyusahin banget anak ini. Betul anaknya itu nyusahin. Ya. Kadang-kadang ibu, terutama ibu-ibu ya, terutama itu sering sekali itu dia nggak bisa jaga lisan itu loh. Ibu-ibu itu capek ngurus anak, kamu nyusahin terus sih gitu. Anaknya terus nyusahin itu, kami besar nyusahin. Karena kata-kata itu loh. Ini kan perlu dikhawatir. Ibu-ibu itu perlu ini apa namanya? Perlu apa istilahnya? Perlu dididik untuk itu gitu. Coba kalau di Yaman itu ya, di Yaman itu katanya. Itu kalau anak-anaknya lagi bikin ibunya kesel, ibunya mengatakan barakallahu fiik, hadakallah gitu, didoakan gitu. Allahu yahdik, seperti itu. Kalau ibu-ibu di Indonesia itu ajib gitu ya. Jauh sekali ya, maksudnya ada mungkin ibu yang baik itu ada. Tapi kebanyakan itu kalau udah capek itu ya lupa dia. Udah capek aku besarin kamu malah jadi begini, malah jadi nyusahin orang tua terus gitu. Akhirnya anaknya terus nyusahin. Coba diganti barakallahu fiik, Allah yahdik gitu kan. A'azakallah, rahimakallah, itu kan itu ajib sekali kan. Nah itu memang ajib ya, memang beda. Makanya di Yaman itu anak-anaknya penurut Yaman itu. Kalau pernah mengatakan tuh al-imanu al-Yaman, iman itu di Yaman. Orang-orang Yaman itu dikenal dengan ringkih, hati itu ringkih. Jarang orang Yaman itu marah itu jarang. Hatinya itu ringkih, lembut, seperti itu. Kalau mungkin itu berkat doa orang tuanya ya. Nah, nomor 6 As-sittatu ar-raddu ala al-juhali alladzina yaquluna la yaqa'a asy-syirku fi hadhihi ummati fa aminu minhu faqa'u fihi. Nah, kali ini ar-raddu alal juhal. Bantahan bagi orang-orang yang jahil. Ini kan ada dai-dai di Indonesia itu ngomong seperti ini. Alladzina yaqulu, mereka mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummah. Umat ini enggak mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Fa aminu minhu, sehingga mereka aman dari kesyirikan. Fa waqa'u fihi, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ya ngapain kita ngaji tauhid? Kita kan sudah bertauhid dari kecil. Nah, ini kan was-was dari syaitan ya. Seperti itu. Ini ar-raddu al-juhal. Bantahan untuk orang-orang yang jahil. Allah taala alam. Kemudian satu lagi yang lupa tadi di awal. Kemarin Ustaz Erlangga nanya ya. Hukum berobat tuh gimana? Ya kan? Ya, hukum berobat. Itu dulu pernah nulis di catatan kitab ini di Fathul Majid itu. Tadi saya salin ke sini. Hukum berobat itu ada 3 ya. Yang pertama bisa wajib. Kapan wajib? An yushrifal abdu adalah halakati wal mauti. Apabila seorang hamba itu hampir mati, mendekati mati atau mendekati binasa, ma'rifati dawa'ihi, dan dia mengetahui obatnya. Dia sakit nih. Sakitnya ini hampir mati dia. Dan dia tahu obatnya tapi nggak mau berobat. Nah di sini posisi seperti ini, ya maka dia wajib berobat. Ini posisi apa? Wajib berobat. Dia ini mau hampir mati, dia tahu obatnya. Nah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini keliru, malah berdosa dia. Oh nggak apa-apa, mungkin ini jadi penebus dosa saya gitu. Malah hampir mati ini. Nah ini malah berdosa ya. Nah, jadi ini kondisi wajib berobat. Wajib itu apa? Hampir mati dan dia tahu obatnya. Berbeda kalau dia hampir mati nggak tahu obatnya, ya mau gimana, ya kan? Dia hampir mati dan tahu obatnya. Kemudian yang kedua, ada kondisi mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Kapan dianjurkan berobat? Yaitu tatkala dia tahu obatnya. Ya, kemudian penyakitnya ini memberatkan dia untuk beribadah. Yang gemuk-gemuk ini. Ya. Jadi dia tahu obatnya. Gemuk itu kan obatnya apa? Ya diet, ya kan? Ini mustahab nih, mustahab berobat. Dia tahu obatnya, kemudian penyakitnya ini membuat dia berat untuk beribadah. Tapi tetap dia beribadah.
hanya saja berat beribadah, sehingga kalau dia ibadah itu tidak sempurna. Ibadah itu nggak sempurna. Sholat sunnah umpama ya pendek-pendek, gitu kan. Sholat wajib juga cepat capek, umpama. Makanya yang seperti ini disunahkan untuk berobat. Dia tahu obatnya, kemudian apa lagi? Dia tahu obatnya, kemudian penyakitnya itu memberatkan untuk ibadah, tapi dia tetap beribadah, ya seperti itu. Maka di sini disunahkan untuk berobat. Kemudian yang ketiga, di sini mubah, kondisi mubah untuk berobat. Kapan? Yaitu tatkala penyakit itu memberatkan dia untuk beribadah. Bukan. Yang ketiga ini apa? Penyakitnya itu penyakitnya sakit, tapi penyakitnya ini tidak memberatkan dia untuk beribadah. Tidak berat, ibadah seperti normal. Tapi dia punya penyakit. Sakit apa umpama? Sakit kulit, umpama ya, sakit kulit. Itu kan nggak menghalangi orang yang beribadah kan? Ibadah bisa sempurna. Maka di sini hukum berobat di sini mubah, boleh saja. Itu dia punya penyakit apa lah umpama? Penyakit apa yang biasanya? Dia bisa beribadah dalam kondisi normal, bisa beribadah sempurna, tapi dia punya penyakit apa? Batuk, ya kan? Tapi batuk itu memang mengganggu kan? Sakit gigi itu memang mengganggu ibadah itu. Sakit yang inilah, sakit yang biasa. Sakit kulit itu. Keselio juga tergantung keselionya juga. Iya, yang sakit biasa lah. Nggak terlalu nggak terlalu apa namanya. Dia biasa tapi terlalu takut itu apa itu? Kenapa? Terlalu takut sama sakitnya, daripada sakitnya biasa. Sakit biasa. Ya ini pusing, jangan-jangan ini. Itu bisa jadi makruh, itu. Jadi mubah ini dia apa namanya? Penyakit ini tidak memberatkan dia ibadah, biasa-biasa aja, sakit biasa. Lalu penyakit malam ahad Tuhan. Apa itu? Ya itu diruqyah sama Ustaz Erlangga. Boleh lihat keruqyah ini. Nah, tapi yang begini nih, kan hukum berobat apa tadi? Mubah. Wa tarkuhu afdhal, tapi meninggalkannya lebih afdhal. Enggak usah berobat. Artinya itu nanti sakitnya itu menjadi penggugur dosa. Makanya biarin aja sakit, nggak apa-apa. Penyakit belang umpama, biarin aja. Artinya maksudnya belangnya umpama di mana, di ketek umpama, atau di mana lah, atau di punggung, kenapa? Itu nggak menghalangi orang untuk beribadah kan. Nah ini apa namanya, dibiarkan saja. Lebih utama ditinggalkan, nggak usah berobat. Jadi itu jadi penggugur dosa. Mubah itu. Yang mubah itu lebih dianjurkan untuk ditinggalkan. Biar ada penggugur dosa gitu. Tapi kalau sudah sakitnya itu seperti tadi mengganggu ibadah, mengganggu kesempurnaan ibadah, ini disunahkan untuk berobat. Ya, tapi kalau sakit-sakit biasa enggak jadi apa namanya? Enggak jadi masalah. Enggak usah berobat. Biarkan jadi penggugur dosa. Karena kalau kita bukan karena penyakit, bukan karena musibah, itu nanti di akhirat itu kita enggak punya apa-apa. Nggak punya pahala, justru malah membawa dosa yang banyak. Karena adanya musibah, adanya bala, adanya penyakit itu yang menggugurkan dosa-dosa itu. Makanya disebutkan dulu Ustaz Khalid hafizahullah taala, itu Khalid Maulana, beliau mengatakan ya kalau kita ini hidupnya sehat-sehat saja, nggak punya masalah, nanti di akhirat tuh kita bangkrut. Kan gitu. Pas kajian dulu, bangkrut. Di akhir itu kita bangkrut. Mau bawa apa kita? Amalan kita apa sih amalan kita? Bisa diandalkan nggak? Bisa diandalkan. Ya. Dan kadang-kadang bisa haram, berobat itu bisa haram ya. Di antaranya kalau berobat menggunakan kesyirikan atau hal-hal yang diharamkan. Allah Ta'ala a'lam. Jadi hukum berobat itu bukan satu ya, tergantung kondisi. Jadi, Allah Ta'ala a'lam. Penyakit menular ada? Penyakit Menular. Itu tadi mengganggu orang lain itu bisa mustahab ya, dianjurkan untuk apa namanya? Berobat. Sakit nggak berobat karena takut efek samping. Jadi kita timbul apa? Ya. Nggak biasa berobat itu kan supaya. Oh, berarti kan mubah tadi kan?
Ya, Ubah. ini demam gitu ya kan? Iya. Nggak minum obat dia. Iya, nggak apa-apa, nggak apa, nggak wajib berobat. Demam biasa kan? Demam biasa itu tidak mengganggu apa-apa. Kecuali kalau corona itu mengganggu itu, ya. Nah, itu bisa. Allah Taala wala alam. Demikian barangkali pertemuan kita di malam hari ini, kita cukupkan dulu. Allah Taala alam, kurang lebihnya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.